Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari dua penanya di YouTube kemarin ya, tentang uji keabsahan data. Pertanyaannya itu, bagaimana pendapat kita kalau ada ahli mengatakan bahwa realitas itu bersifat majemuk atau ganda, tidak bersifat tunggal. Nah, kita akan temukan jawabannya di bahasan tentang paradigma penelitian. Di sini kita akan membahas paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam memandang realitas. Yang pertama, kuantitatif dalam memandang realitas itu bersifat tunggal, konkret, dan fragmental. Apa itu realitas yang bersifat tunggal? Yang bersifat tunggal artinya dapat digeneralisasi, dapat dibuktikan sebuah teori tersebut. Artinya apa? Satu sampel bisa mewakili populasi yang khusus, bisa mewakili yang umum. Itu maknanya dalam mana realitas tunggal. Dapat digeneralisasi ya. Satu saja bisa mewakili yang umum. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian untuk apa? Untuk apa ya? Untuk pembuktian sebuah teori tujuannya. Oke. Yang kedua konkret. Konkret artinya nyata ya, atau bisa diamati, teramati, bisa dilihat kasat mata. Yang ketiga fragmental. Fragmental itu apa? Artinya dapat dipisah-pisah menjadi variabel-variabel turunan. Ada variabel bebas, terikat ini yang umum ya. Variabel bebas adalah yang menyebabkan, yang sebabnya. Kemudian terikat ini adalah akibat atau pengaruhnya. Kemudian dapat diturunkan lagi menjadi indikator-indikator. Nah, itu yang namanya fragmental. Oke ya, kita beralih ke kualitatif. Kualitatif ini dalam memandang realitas juga ada tiga. Majemuk atau dinamis, konstruktif, dan juga holistik. Yang pertama, realitas itu bersifat majemuk atau dinamis, maknanya adalah selalu berubah-ubah, bergantung waktu, tempat, situasi, dan latar belakang seseorang. Yang kedua, konstruktif. Konstruktif ini adalah memandang realitas, memandang sesuatu tidak dari satu sisi. Nah, karena setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda, punya konstruktif bentukan yang berbeda-beda ya dalam memandang sesuatu. Dan artinya apa? Kita tidak hanya memandang secara kasat mata, tetapi kita juga perlu mengetahui dari dalamnya, dari konteksnya, konteks sosialnya apa, konteks psikologisnya apa, dalam perspektif personal. Artinya apa? Setiap personal itu punya perspektif yang berbeda ya. Nah, itu maksudnya adalah konstruktif. Tidak hanya luarnya kita pahami, tapi juga dalamnya atau konteksnya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan realita itu. Nah, itu yang namanya konstruktif. Kemudian ada yang namanya realitas bersifat holistik menurut kualitatif ya. Artinya apa? Bahwa dalam memahami realitas kita bisa memahami secara keseluruhan, tidak fragmental atau tidak dipisah-pisah ya, tetapi menjadi satu ya. Tidak terpisah. Untuk apa? Untuk kedalaman informasi. Jadi data yang ada dipahami secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah. Untuk apa? Mendalami sebuah informasi. Contohnya, nah ini pertanyaan kemarin ya. Bagaimana kalau contohnya ada 10 peneliti dengan objek yang sama, dengan 10 temuan. Nah, ini kaitannya dengan penelitian kualitatif yang memandang realitas itu bersifat majemuk atau dinamis. Ya, ada 10 peneliti dengan objek yang sama, maka akan menghasilkan 10 temuan. Artinya apa? Dengan cara pandang perspektif personal yang berbeda, maka juga hasilnya juga akan berbeda. Beda dengan penelitian kuantitatif. Kemarin ada contohnya bahwa peneliti A meneliti objek yang sama dengan peneliti B, C, D, dan seterusnya dengan objek yang sama, maka akan menghasilkan hasil yang sama juga. Nah, itu bedanya kuantitatif dan
kualitatif. Nah, di sini ada pendapatnya menurut Susan Steinbeck bahwa penelitian kuantitatif itu lebih mengutamakan reliabilitas, sedangkan kualitatif lebih mengutamakan validitas. Ya, dalam segi nilai kebenaran ya. Yang diuji apanya? Yang diuji instrumennya kalau kuantitatif. Kalau kualitatif yang diuji adalah datanya. Nah, ini terkait dengan sifat dalam memandang realitas itu ya. Kenapa kok lebih mengutamakan validitas? Kenapa yang diuji datanya? Nah, karena itu. Sudah paham ya tentang paradigma penelitian? Kita langsung beralih ke uji keabsahan data. Dalam buku karya Mulung dan Sugiono disebutkan bahwa dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda dalam menguji keabsahan data. Bedanya apa? Dalam istilah ya. Dalam istilah atau aspek pembedanya ini ada. Yang pertama, aspek pembedanya adalah nilai kebenaran. Kalau kuantitatif ini istilahnya dikenal dengan validitas internal, kalau kualitatif dikenal dengan kredibilitas atau kepercayaan. Jadi sama-sama keduanya ada nilai kebenaran, tetapi istilahnya berbeda dan juga pengujiannya berbeda. Kalau validitas internal, kemarin sudah saya contohkan ya, diuji kredibilitas bisa dilihat sendiri ya. Ini khusus untuk kualitatif, ini adalah yang namanya kredibilitas atau kepercayaan. Data dikatakan akurat, valid, benar, dapat dipercaya, bisa diuji dengan beberapa cara. Salah satunya adalah perpanjangan pengamatan. Kemarin sudah ya, triangulasi. Sudah ya, diskusi dengan teman sejawat. Sudah ya, itu salah satunya. 3 hal ini yang sering dilakukan oleh peneliti. Sudah paham ya? Kemudian aspek pembeda yang kedua adalah tentang segi penerapan. Ya, penerapan. Istilah kuantitatif adalah uji keabsahannya melalui validitas eksternal, sedangkan kualitatif transferability atau keteralihan. Kalau validitas eksternal kemarin juga sudah saya jelaskan sama contohnya ya, bisa dibaca lagi sendiri ya. Khusus untuk kualitatif ini ada yang namanya transferability. Maksudnya apa? Transfer itu artinya beralih. Jadi data itu bisa diuji kalau hasilnya itu bisa diterapkan pada setting yang berbeda. Nah, itu yang namanya datanya tetap valid kalau bisa diterapkan pada setting yang berbeda, atau lokasi yang berbeda, atau objek yang berbeda, seperti itu. Oke. Yang ketiga, yakni aspek pembedanya dari segi konsistensi. Kalau kuantitatif lebih sering menggunakan kata reliabilitas, sedangkan kalau kualitatif lebih sering dengan menggunakan kata dependability atau auditability. Artinya adalah kebergantungan. Nah, data itu bisa diuji atau data itu bermutu atau tidak kalau sudah dilakukan oleh penilai atau ada auditor independen terhadap seluruh proses penelitian. Contohnya saja ya, dosen pembimbing menilai kualitas proses penelitian dari seseorang atau dari mahasiswanya. Apakah itu berkualitas atau tidak prosesnya? Beliau menilai dari segi bagaimana rencana awal penelitian, bagaimana proses di lapangan, bagaimana proses pencarian data, sampai hasil penelitian itu dinilai semuanya. Nah, itu yang namanya pengujian data dari segi konsistensi, yakni khusus untuk kualitatif. Kalau reliabilitas kemarin sudah dijelaskan ya, tidak perlu dibahas lagi di sini. Yang keempat, ada yang namanya neutrality ya, artinya netralitas. Kalau dalam kuantitatif ini namanya objektivitas, kalau dalam kualitatif ini namanya confirmability atau kepastian. Maksudnya apa? Bahwa data itu bisa diuji kalau hasilnya nanti disepakati lebih banyak orang. Nah, uji datanya gimana? Yaitu yang diuji adalah hasil penelitiannya. Apakah hasil penelitiannya itu berfungsi, merupakan fungsi dari sebuah proses penelitian atau tidak? Kalau ini adalah
proses penelitiannya. Kalau yang confirmability ini adalah uji hasilnya, apakah ada kaitannya dengan proses penelitian atau tidak. Nah, seperti itu. Kira-kira sudah paham ya tentang paradigma penelitian dan uji keabsahan data. Dan ini tadi sudah disebutkan bahwa kalau kuantitatif itu lebih mengedepankan reliabilitas, kalau kualitatif lebih mengedepankan validitas. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.